Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yakni bab 2, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Jadi, kita akan belajar tentang Asmaul Husna untuk kelas 5 SD. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yakni tepatnya masuk pada bab 2, lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini yakni tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik adik-adik, karena materi kita yakni tentang Asmaul Husna, jadi kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk kata jamak dari kata al-ism, memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, al-asma atau al-husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan jumlah Asmaul Husna adalah berjumlah 99. Tetapi yang kita pelajari hari ini hanya ada 5 Asmaul Husna yang sudah Ibu sebutkan tadi. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 29 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Jadi Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yakni Al-Qawiyyu, yang artinya Allah Maha Kuat. Dialah Allah yang Maha Kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatan, Dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Nah, adik-adik, selain kita membahas tentang pengertian dari sifat Al-Qawiyyu tadi, nah hari ini juga kita akan membahas cara meneladani sifat Al-Qawiyyu. Yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau orang miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak menampilkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Jadi ketiga, sifat ini adalah cara meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain kita mengetahui makna daripada sifat Al-Qawiyyu, kita juga harus perlu tahu cara meneladani dari sifat Al-Qawiyyu ini. Baik, sifat Asmaul Husna yang kedua yang kita bahas, yakni tentang Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha berdiri sendiri.
Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Yang berikut cara meneladani sifat Al-Qayyum, yaitu yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang kedua, memiliki kepedulian kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah memiliki kepedulian untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi, banyak yang harus kita teladani dari sifat Al-Qayyum. Namun yang kita bahas ini hanya ada 3. Jadi Allah memiliki sifat Al-Qayyum, yang berarti Allah maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Jadi sifat yang harus kita teladani ini yaitu tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Berarti kita harus berusaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Tidak selalu menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Selagi kita memiliki kesehatan, kekuatan, kita harus tetap berusaha. Kita harus belajar mandiri. Jadi adik-adik, sedini mungkin adik-adik bisa belajar untuk hidup mandiri. Jadi tidak harus menggantungkan hidup kita kepada orang lain atau masih mengharapkan semua bantuan dari orang tua. Jadi adik-adik harus belajar mandiri ya. Sifat Asmaul Husna yang ketiga yang kita bahas yakni Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha Menghidupkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut adalah cara meneladani dari sifat Al-Muhyi. Al-Muhyi atau Maha Menghidupkan, sifat yang bisa kita teladani yaitu yang pertama, bangkit dari keterpurukan. Yang berikut, termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berikut, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya adik-adik. Asmaul Husna yang keempat yakni tentang Al-Mumit, dan artinya Allah Maha Mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa berbagai jasad yang dikehendaki. Kematian pasti akan datang, karena itu tidak perlu takut untuk menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya perbuatan yang tidak baik, yaitu seperti mencuri, berkelahi, sering membantah kedua orang tua, dan lain sebagainya. Berikut cara meneladani dari sifat Al-Mu'min, yakni yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selalu ingat akan kematian. Dan yang terakhir adalah bersikap ramah dan kasih sayang.
Ketiga ini adalah sifat-sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Lanjut ke Asmaul Husna yang kelima, yakni tentang Al-Ba'is, yang berarti Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Pernahkah adik-adik merasa kehilangan motivasi sehingga merasa malas belajar? Namun tiba-tiba terasa memiliki semangat lagi, bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Nah, itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa mendatang. Nah, cara meneladani sifat dari Al-Ba'is ini atau Allah Maha Membangkitkan, yaitu yang pertama, meyakini kebenaran akan hari kebangkitan. Jadi harus diyakini yaitu adik-adik ya, hari kebangkitan di mana manusia ketika pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut adalah peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Baik, adik-adik, demikian penjelasan dari kelima Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Semoga dari penjelasan tadi bisa bermanfaat adik ya, dan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi dan cara meneladani dari sifat Asmaul Husna tadi yang sudah kita bahas bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.